Saya Andres Kamulya, mahasiswa Universitas Jember dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Kali ini, saya akan sharing dengan kalian terkait dengan ekonomi. Nah, dari dulu, sejak saya duduk di bangku SMA, saya sangat mengemari dengan mata pelajaran ekonomi. Karena apa? Karena ekonomi membahas terkait dengan kehidupan kita sehari-hari dan bersandingan terkait dengan aktivitas-aktivitas apa yang kita lakukan. Nah, terkait dengan ekonomi pasti tidak akan jauh dari kebutuhan, yang mana kebutuhan kita sehari-hari ya secara tidak sadar bahwa kebutuhan ataupun dalam aktivitas kehidupan kita untuk memenuhi kebutuhan kita itu adalah termasuk dalam ilmu ekonomi. Contohnya seperti apa? Kita sebagai manusia pasti membutuhkan makanan. Iya kan? Pasti kalian juga butuh makanan. Lalu bagaimana cara memperoleh makanan? Untuk kita makan, kita harus punya uang. Kalau mendapatkan uang bagaimana? Tidak mungkin kan kalau kita untuk mencopet ataupun mencuri ataupun meminta. Kita berharap kepada Tuhan terus didatangkan uang secara langsung dari langit, tidak mungkin kan? Pasti kita harus bekerja dahulu untuk mencari uang. Setelah mencari uang, kita baru bisa membeli makanan untuk makan. Nah, cari uangnya dengan apa? Bekerja. Kita membutuhkan pekerjaan untuk memperoleh uang untuk makan, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, di mana kebutuhan kita yang tidak terbatas inilah yang menimbulkan suatu permasalahan atau problematika dalam ekonomi. Sampai sini masih bisa dipahami? Nah, disinilah inti permasalahan ekonomi, yaitu adalah scarcity atau kelangkaan, yang mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara alat memuas kebutuhan dari manusia ini yang terbatas. Nah, dari sinilah timbul permasalahan ekonomi dan juga timbul pilihan, di mana kita pasti akan menimbulkan pilihan-pilihan antara kebutuhan-kebutuhan kita yang banyak sekali yang tak terbatas itu, di mana yang kita prioritaskan dari kebutuhan A, B, C, D, E. Yang A sangat butuh, B butuh, ini kurang butuh banget atau seperti apa. Pasti kita kadang memprioritaskan kebutuhan kita, menggolongkan kebutuhan-kebutuhan kita. Dari situlah timbullah skala prioritas, di mana kita memprioritaskan dari kebutuhan kita dan pemuas kebutuhan kita. Nah, misalkan dalam kehidupan kita untuk membutuhkan suatu barang, di mana kebutuhan-kebutuhan kita pasti dari rekan-rekan semua, dari kalian semua yang menonton video ini pasti mengetahui kebutuhan kita ada 3 macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Dari kebutuhan itu pasti menggolongkan banyak sekali. Dari sini ilmu ekonomi sangat diterapkan, dimana kalau kita hanya menuntut prinsip-prinsip ekonomi ataupun juga dari kita menerapkan ilmu-ilmu ekonomi, kita hanya tidak akan mencapai taraf makmur. Kenapa? Kalau kita hanya untuk mengandalkan cukup untuk hidup, kita hanya saja bekerja, dapat uang, terus makan mencukupi sandang pangan kita, sudah cukup memenuhi kebutuhan primer kita. Melainkan penunjang-penunjangnya, kebutuhan-kebutuhan kita yang sangat banyak itu, untuk mencapai taraf kehidupan kita yang makmur, agar mudah dalam kehidupan kita, tidak susah ataupun perekonomian kita itu merosot ke bawah, kita pasti ada target-targetnya dalam memenuhi kebutuhan. Nah, mungkin sampai situ saja penjelasan saya terkait dengan ilmu ekonomi atau ekonomi di aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di lain video.